Haleluya anak-anak sekolah minggu. Selamat tahun baru buat anak-anak ibu semuanya. Selamat menjalani tahun 2022. Kita semua sehat sampai kepada Desember nanti. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap berada dalam telapak tangan malaikat surga. Sehingga tidak ada yang bisa menyentuh kita. Haleluya. Tapi pada hari ini kita akan memulai lagi ibadah kita. Semua anak-anak ibu duduk yang baik, duduk yang rapi, tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang main HP, atau tidak ada yang tidur-tiduran, atau tidak ada yang hanya duduk dan menonton saja tetapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman dan juga mengikuti pujian Tuhan. Tapi semuanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena kita menabur agar kita mendapat Tuhan. Haleluya. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari terima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kalau kami sudah sampai ke awal tahun 2022 Tuhan, semua ini karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kami akan memulai ibadah online kami Bapa. Tuhan, kami mulai semuanya dengan kami berseru kepada Tuhan, dan kami mau Engkau yang nomor satu dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati mereka dimanapun berada, baik di kota, di desa, dimanapun Tuhan, baik dalam perjalanan ataupun sedang sakit. Engkau Tuhan yang menolong mereka, Engkau yang menjaga mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau campurkan. Ketika mereka mengikuti ibadah ini, ada mujizat yang terjadi Tuhan, ada kesembuhan yang terjadi, ada kelepasan pemulihan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah pujian penyembahan kami, berkatilah firman-Mu, bahkan doa-doa kami Tuhan. Semuanya Tuhan Kau bawakan, musikkan Tuhan Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang melayani, guru sekolah minggu yang ambil bagian, semuanya Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang membawakan firman Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Bukakanlah hasil kebenaran. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya. Halo ya teman-teman, mari kita angkat lagu pujian kita. Ada satu sobatku.
tahun baru. Selamat tahun baru 2022. Kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022, dan selamat tinggal buat tahun 2021 ya kan aku. Hari ini kita ketemu lagi di tahun yang baru ini. Kita akan lagi beribadah. Kita memulai hidup kita dengan menyembah Tuhan, dengan bersyukur kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai penuntun kita, pelindung kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan kan aku. Tadi sudah dengar tadi teman-temannya membawakan pujian di tahun baru. Mari kita pada saat ini kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kalau kami sudah sampai Bapa di awal tahun 2022 ini, semua ini karena kebaikan-Mu, semua ini karena kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh masuk di dalam awal tahun 2022 ini. Kami mau Tuhan menyembah Engkau lebih dahulu. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sebentar akan dengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan agar menjadi tumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Kami lakukan bergerak kami bersama melangkah di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang mulia dan ajaib Kau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menaburkannya Tuhan, agar semuanya hikmat dari surga Kau curahkan bagi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak sekolah minggu, haleluya. Kabar sukacita yang begitu indah yang sudah kita terima di awal tahun ini, haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan anakku, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan kita, hanya Tuhanlah penopang hidup kita, dan hanya Tuhanlah gembala dalam hidup kita ini, yang bisa menggembalakan kehidupan kita, yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur Daud, yaitu di dalam Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Kenapa kita awali dengan Tuhan adalah gembala yang baik? Agar Tuhan menuntun kita, menggembalakan kita kepada rumput yang baik, kepada jalan-jalan yang baik di awal tahun ini. Kita pertama-tama mengenal gembala kita, dan kita mau berseru kepadanya, dan kita mau menyerahkan semua kehidupan kita kepadanya, sehingga ketika kita berjalan melalui tahun ini nanti, Tuhan menuntun kita ke padang yang luas, ke padang yang penuh dengan rumput yang hijau, ke padang yang Tuhan tuntun dengan kebaikan-kebaikan yang daripadanya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Kita buka ya anakku, dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya anak-anak ibu, kita berjanji sesuai dengan firman ini, katanya kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa hidup kita. Tetapi di dalam masa-masa hidup kita, mari kita menyerahkan hidup kita kepada gembala yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita lari dari kawanan gembala itu, maka kita akan ditangkap oleh binatang buas. Kalau seorang gembala, seorang yang mempunyai lembu atau mempunyai kambing, ya kan aku, anak-anak ibu mungkin kenal dengan kambing kan? Kenal dengan lembu. Kadang-kadang itu dibawa oleh gembalanya. Dia membawanya kepada rumput menuntunnya. Dia memberi makan kepada hewan-hewannya ini. Dan ketika dia membawanya ke sana, dia akan menghitung dombanya atau kambingnya ini berapa ekor ketika dia baru membawanya.
Dan sesampainya di sana dia akan tetap menghitung. Kalau satu tidak nampak, dia akan mencarinya. Dan mungkin bisa jadi yang satu itu kalau lari dari kawanan, dia akan dimakan oleh binatang buas. Bisa dimakan harimau, bisa dimakan singa, bisa dimakan gajah, atau apapun itu namanya yang bisa membuat dia celaka. Demikian dengan kehidupan kita, anakku. Di awal tahun ini kita mulai dengan kita meminta gembala kita menuntun kita ke padang rumput yang lebih luas, ke padang rumput yang hijau. Dia memberikan jalan-jalan yang benar bagi kita. Kita tetap berada di dalam kawanan kegembalaan daripada Tuhan Yesus. Jangan lari daripada Tuhan Yesus. Jangan lari daripada Bapa kita di surga. Tetapi mari tetap bersama dengan Dia berjalan. Apapun nanti yang terjadi, ada Tuhan yang menuntun kita. Ada Tuhan yang membuka jalan. Bukan berarti ketika kamu berada di dalam kawanan itu, kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa berdiri, kamu tidak bisa bekerja. Bukan itu, nakku. Tetapi ketika kamu berada di dalam kawanan itu, ingatlah bahwa engkau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gembala itu menuntunmu dengan baik. Jadi mari, nakku, mari serahkan hidupmu di awal tahun ini. Mari ingat bahwa engkau mempunyai gembala sampai kepada akhirnya, sampai kepada ujung tahun ini nanti, ujung tahun 2022 bulan Desember kembali nanti. Kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus sampai kepada masa nanti umur kita nanti selesai, kata Tuhan, di dunia ini. Kita tetap berada di dalam kawanan domba itu, di dalam kawanan gembala kita yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga apa, nakku? Sehingga jalan-jalan kita tetap di dalam perlindungannya. Dia akan menghancurkan segala penghalang yang akan menghalangi kita. Dia akan membebaskan kita dari segala bentuk bencana yang ada. Anak-anak ibu, kalau kita ibaratkan sesuatu, ya kan, aku, misalnya ibu ini mempunyai gembala yaitu Tuhan Yesus. Lalu ibu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus karena Dia adalah gembala. Dia yang mengarahkan ibu kemana ibu pergi. Kalau ibu mengikuti Dia, otomatis Dia berjalan lebih dahulu di depan ibu. Lalu ketika dia berjalan lebih dahulu di depan ibu, maka Tuhan Yesus akan menghancurkan, akan menyisihkan apa yang menjadi penghalang bagi kakinya untuk berjalan. Lalu kalau kamu tidak bersama dengan Tuhan Yesus, kamu mau berusaha berjalan sendiri, mengambil langkah jalanmu sendiri, tanpa kamu mau bersama dengan Tuhan Yesus, tanpa kamu mau Tuhan Yesus ada berada di depanmu, apa yang akan terjadi? Kamu akan menyisihkan sendiri apa yang menjadi penghalang di dalam perjalanan hidupmu. Karena apa? Karena kita tidak mampu. Kadang ada sesuatu yang tidak mampu untuk kita lakukan sendiri. Itu harus Tuhan yang bekerja. Jadi mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita jangan memakai pikiran kita. Jangan memakai apa yang menjadi keegoisan kita ketika kita menghadapi semuanya di awal tahun ini untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini. Mari kita serahkan. Tuhan berada di depan kita. Apapun yang menjadi halangan, yang menurut Tuhan Yesus itu tidak bisa, nanti kalau kita akan melangkah, maka Dia akan menyisihkannya, nakku. Jadi mari, setiap hari, apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu sedang belajar, kalau kamu sedang diberi tugas, mari undang Tuhan Yesus. Mari undang Dia untuk berada di depanmu, untuk menyertaimu, untuk kamu duluan berseru kepadanya agar Dia membuka jalan, agar Dia menyisihkan semua malapetaka atau perjalanan-perjalanan yang menghalangimu ketika engkau menjalani kehidupan ini. Tetapi kalau kau memakai akal pikiranmu sendiri, engkau hanya memakai dirimu sendiri, seolah-olah kamu mampu, seolah-olah kamu bisa, seolah-olah kamu sanggup, engkau akan menerima akibatnya. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan. Tanpa Dia kita tidak mampu apa-apa. Apakah malam gelap bisa kita balikkan menjadi terang? Hanya dengan lampu lah kita bisa menerangi kegelapan. Tetapi ketika hari menjadi pagi, hari menjadi terang, pagi dianya menjelang jam 6 pagi-pagi, dengan otomatis keadaan menjadi terang, nakku. Itulah kuasa Tuhan. Itulah kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat.
Kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak mampu untuk berbuat itu. Tetapi Tuhan sanggup untuk berbuat itu. Ada sesuatu yang gak bisa kita lakukan. Itu makanya kita harus menjadikan Tuhan menjadi gembala kita di dalam hidup kita. Jadi mari anak-anak ibu, mari saudara-saudara yang mendengarkan juga ini, mari jadikan Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah penuntun kita. Mari kita mulai di awal tahun ini. Mari kita ingat dan sampai masa tua kita tetap diam bersama dengan Dia. Sampai Tuhan memanggil kita untuk kita kembali kepadanya, untuk kita kembali kepada surga Tuhan. Kita tetap berada bersama dengan gembala kita. Dan Dia menjumpai kita berada bersama dengan Dia dan dekat dengan Dia. Dengan otomatis kita sampai ke surga juga bersama dengan Dia. Mari saudara, anak-anak ibu, imani. Dengan imanmu, mari undang Tuhan Yesus. Dengan imanmu, mari undang Dia di dalam setiap usaha pekerjaanmu. Mari undang Dia di dalam setiap pelajaranmu. Mari undang Dia di dalam studimu, cita-citamu, pelayananmu, apa yang kau kerjakan. Mari undang Dia, mari nomor satukan Dia di dalam hidupmu, agar Dia juga mengingatmu, agar Dia juga menomor satukanmu. Kalau Dia tidak menomor satukan di dalam hidupmu, mungkin Dia juga bisa lupa siapa kamu. Siapa kita, Dia pasti lupa anakku. Tetapi kalau Dia kita nomor satukan dalam hidup kita, di dalam segala perkara, di dalam suka kita, di dalam duka kita, Dia tetap kita buat menjadi nomor satu, maka Dia juga akan menomor satukan kita. Tuhan tidak melihat siapa kamu. Tuhan tidak melihat kecantikanmu. Tuhan tidak melihat kepintaranmu. Tuhan tidak melihat kelebihanmu. Tetapi Tuhan melihat hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh melekat kepadanya? Itu yang Tuhan mau daripada kita, anakku. Jadi mari serahkan hidupmu, serahkan hatimu kepadanya. Sehingga Dia tahu kita membuka pintu hati kita. Di dalam kitab Wahyu itu dikatakan, Wahyu 3 itu berkata, adakah engkau membuka pintu ketika aku mengetuknya, kata firman Tuhan. Di dalam Wahyu 3 itu dikatakan, aku, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, katanya kayak gitu anakku. Jadi ketika kita dalam perjalanan ini, Tuhan kadang-kadang menegur kita. Tuhan kadang-kadang memberikan kepada kita teguran demi teguran untuk kita kembali kepadanya, untuk kita kembali datang kepadanya. Lalu Dia berkata kepada kita, kalau memang kita memang sungguh-sungguh kepada Dia, adakah kita mau membukakan pintu ketika Dia mengetuk pintu hati kita? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bayangkan, kalau kita membuka pintu hati kita, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita makan. Dia akan makan bersama dengan kita. Anak ibu yang ibu kasihi, Presiden kita sekarang adalah Bapak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi makan bersama dengan kita, berarti ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Demikian bukan anakku? Pasti demikian kan? Pasti ada sesuatu yang istimewa bagi kita. Apakah kita seorang murid teladan? Apakah kita seorang guru teladan bagi yang sudah dewasa? Atau apa itu namanya? Sehingga kita bisa duduk bersama dengan orang nomor satu di pemerintahan kita ini. Demikian dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa duduk bersama dengan Dia? Karena kita mau membuka hati kita baginya. Karena kita mau mengundang Dia masuk ke dalam hati kita. Dan kita mau melakukan apa yang Dia katakan. Sehingga Dia mau makan bersama dengan kita. Kita duduk bersama dengan Dia. Dan kita mengalami banyak pertandingan. Dan kita banyak mengalami teguran. Dan kita banyak mengalami segala bentuk percobaan-percobaan di dalam hidup kita ini. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita berjalan bersama dengan Dia, Dia akan menuntun kita ke padang yang luas, ke padang yang rumputnya yang hijau, kepada tempat yang indah, kepada tempat yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi mari anak-anak ibu semuanya, mungkin anak-anak ibu ada nanti tahun ini yang akan menduduki bangku SMP,
mungkin tidak akan lagi mendengarkan ibu menyampaikan firman, mengajari kamu, tetapi mari ingat terus firman Tuhan. Jadikanlah Yesus menjadi gembala hidupmu. Jadikanlah Yesus menjadi gembala nomor 1 di dalam kehidupanmu, di dalam studimu, di dalam kau mencapai apa yang menjadi keinginanmu, di dalam pelayananmu. Mari undang Yesus. Bukan hanya untuk mengundang secara bibir, tetapi lakukan itu di dalam kehidupanmu. Lakukan itu di dalam hidupmu, sehingga kelak engkau nanti akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Percaya, jikalau Yesus yang kita sembah, kita nomor 1kan di dalam hidup kita, maka Dia tidak akan mau dipermalukan di dalam hidup kita. Dia akan membuat kita juga berharga di matanya, sehingga orang bisa melihat Yesus yang dia sembah itu adalah orang yang sungguh luar biasa. Haleluya anak-anak ibu. Itulah firman Tuhan yang bisa ibu bagikan di tahun baru ini. Kita memulai hidup kita, memulai tahun ini dengan menjadikan Tuhan Yesus menjadi gembala kita di dalam hidup kita, menuntun perjalanan hidup kita, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita. Karena kita tahu kita adalah ciptaannya, karena kita tahu kita ini adalah buatannya, sehingga kemenangan itu akan menjadi milik kita karena kita lari kepada pembuatnya. Haleluya. Biar firman ini dijadikan bagi kita semua anak-anak ibu boleh termotivasi dan mau menjadikan Yesus di dalam hidupnya. Mari bergerak, berjalan dan maju untuk kemenangan yang akan kita capai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya anak-anak ibu. Sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Gembala kita yang baik, mari kita puji agar Dia melihat bagaimana hati kita kepadanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita sembah Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu
hingga pada awal tahun ini Tuhan. Kuasa-Mu tetap bersama dengan kami Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja bagi kami, Yesuslah Gembala dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, segala syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat tahun ini. Kami ada karena kebaikan-Mu, kami ada di sini karena pertolongan-Mu saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Musim selalu berganti Bapa, tapi Engkau tetap menjaga kami ya Yesus. Engkau tetap menopang kami di atas telapak tangan-Mu. Engkau tetap menjaga kami ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudusku, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak ada terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau tetap menyertai kami di dalam musim-musim yang ada Tuhan. Engkau tetap bersama dengan kami. Kami merasakan Tuhan perlindungan-Mu. Kami merasakan penyertaan tiang awan dan tiang api-Mu Tuhan, yang tetap melindungi dan menerangi perjalanan kehidupan kami, yang tetap menolong kami Bapa di dalam kekelaman sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau Tuhan Engkaulah gembala kami, Engkaulah yang menuntun kami. Kami mau tetap di dalam kawanan-Mu Tuhan, sehingga tiba waktunya Engkau memanggil kami, kami tetap bersama dengan-Mu. Biar ini dijadikan bagi kami semuanya, bagi anak-anak kami yang menyaksikan ibadah ini, khususnya anak-anak sekolah minggu GKI Kabanjahe. Mari Tuhan semuanya Kau berkati. Mari Tuhan pada awal tahun ini semuanya menjadikan Engkau menjadi gembala yang baik, menjadikan Engkau nomor satu di dalam kehidupannya, baik di dalam studinya, baik di dalam pelayanannya, baik di dalam semua perkara dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi gembalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami. Kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuah Tuhan, dan buah kami lebat dan rasanya pun manis. Itulah yang Kau inginkan daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita pada saat ini kita akan berdoa. Ada yang pertama kali baru bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Mari anak-anak ibu semuanya, bahkan yang mendampingi anak-anak kami, mari semuanya kalau baru pertama kali hadir, mari kita berdoa, mari kita meminta keselamatan yang daripada Tuhan, meminta Dia masuk ke dalam hati kita. Kita juga berdoa buat yang sakit, buat yang terikat, yang mengalami masalah, beban, persoalan, mari kita bawa semua kepada Tuhan. Karena di dalam Dia, di dalam Tuhan ada jawaban setiap perkara yang sedang kita hadapi. Firman-Nya tadi berkata, Dia akan menyediakan hidangan yang indah di hadapan kita. Dia akan menyediakan, katanya, mengurapi kepala kita dengan minyak, dan piala kita ini akan melimpah kalau kita datang kepadanya. Biarlah itu dijadikan dalam hidup kita. Kalau kita berjalan bersama Dia, kalau kita berada di dalam kawanan domba tadi, mari kita berdoa dan ikut-ikut ibu berdoa. Yang baru pertama kali hadir, mari ikut-ikut berdoa. Kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan. Kami bersyukur buat semua yang telah Kau berikan kepada kami dan yang telah mengantarkan kami di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman, Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami. Dijadikanlah Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau Engkau masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau Tuhan Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami, baik itu dosa orang tua kami, dosa nenek moyang kami, dosa keturunan yang mengikat kami. Biarlah semuanya itu diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang memutuskannya. Terima kasih Bapa. Dan kami mau Tuhan, Engkau menuliskan nama kami di dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. Dan kelak kami nanti datang kepadamu, kami sudah berada bersama denganmu di sorga yang kekal. Kami mau bertobat di dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama denganmu, mengikut Engkau setiap hari, menjadikan Engkau gembala kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sedang sakit, baik itu juga orang tua daripada anak-anak kami, ataupun siapapun itu Tuhan, keluarga kami. Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan. Dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa, Engkau sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, apapun penyakit mereka, Tuhan Engkau sanggup menyembuhkannya, karena Engkau telah dicambuk untuk kami, Engkau telah terbilur-bilur bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat Tuhan dilepaskan, yang terbeban Tuhan dibebaskan, bahkan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila kami menjadi manusia yang baru, kami boleh menjadikan Engkau menjadi Juru Selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan roh jahat, bahkan segala bentuk penghulu di udara, setan iblis penipu yang mengganggu kami untuk bersekutu dengan Tuhan, yang mengganggu kami untuk berjalan bersama dengan Yesus, kami usirkan kuasa-Mu, kami perintahkan Engkau. Tidak ada tempat-Mu di sini, tidak ada tempat-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak ibu. Saatnya kita memberi kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Kita memberi kepada Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati kita melalui persembahan kita. Bagian kita mau melakukannya. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melakukan bagian. Mari siapkan persembahannya dan juga berikan nanti kembali kepada orang tua supaya itu dimasukkan ke dalam kantong persembahan atau diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Haleluya anak-anak ibu. Mari kita angkat pujian kita, kecaplah dan ingatlah sambil kita mengutip persembahan kita. Haleluya.
sudah sampai pada ujung firman Tuhan dan sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Mari semua bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kembali Tuhan kami bersyukur buat semua kebaikan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal pertengahan ibadah kami sampai pada akhirnya. Tuhan, Engkau ada di dalam ibadah kami. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami Tuhan di hari-hari yang akan datang. Berkati juga Tuhan Yesus firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Berkati juga persembahan kami. Berkati usaha pekerjaan daripada anak-anak kami. Apapun usaha pekerjaan orang tua mereka, baik itu di ladang, baik itu di kantor, baik itu di pasar, baik itu di jalan Tuhan. Semuanya Tuhan tolong semuanya jamah dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, berkati mereka melimpah sampai pada 100 kali lipat Engkau mengembalikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani, baik dalam pujian penyembahan, baik di dalam musik. Bahkan Tuhan Yesus yang melayani Tuhan multimedia, bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Semuanya Tuhan tolong. Campur tangan-Mu bekerja di awal tahun ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai, melindungi, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Segala kuasa kegelapan roh jahat, setan iblis penipu kau, roh pembunuh kematian, pencabut nyawa, tumbal santet kau tidak bisa jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami perintahkan kau keluar, tidak ada tempatmu bagi kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kami setiap hari. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Terima